Biografi Al-Kindi atau disebut juga filsuf Muslim pertama. Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi adalah dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Nasabnya sampai pada Oghlan, berdarah Arab asli. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Dia juga salah seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Adapun biografi Al-Kindi, Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filsuf Arab karena dialah filsuf Muslim pertama. Barangkali juga karena dia satu-satunya di antara sekian banyak filsuf Muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur barat telah menyelewengkan namanya menjadi Alcendius, sekalipun literatur barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi. Adapun kehidupan dan pendidikannya, Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah bersama kedua orang tuanya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuan dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk, dan diboikot. Anehnya, di antara mereka juga ada yang menjelek-jelekan perilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit. Dalam bidang penguasaan bahasa asing, Al-Kindi menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Suryani. Ada yang mengatakan bahwa dia juga menguasai bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Filsafat Al-Kindi, yang mana Al-Kindi berusaha memadukan antara filsafat dan agama. Filsafat berdasarkan akal pikiran adalah pengetahuan yang benar, knowledge of truth. Oleh dari itu, Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan filsafat. Karena itu, mempelajari filsafat dan berfilsafat tidak dilarang. Bahkan berteologi adalah bagian dari filsafat. Sedangkan Islam mewajibkan mempelajari teologi. Bertemunya filsafat dan agama dalam kebenaran, kebaikan sekaligus menjadi tujuan dari keduanya. Agama di samping wahyu mempergunakan akal dan filsafat juga mempergunakan akal. Yang benar pertama, the first truth, bagi Al-Kindi ialah Tuhan. Keselarasan antara filsafat dan agama didasarkan pada tiga hal, yaitu 1. Ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. 2. Wahyu diturunkan kepada nabi dan filsafat saling berkesesuaian. 3. Menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Filsafat metafisika. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahaniyah.
tidak ania karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Bahkan Ia adalah penciptaan alam. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk, juga tidak mempunyai hakikat dalam bentuk mahania. Karena Tuhan bukan merupakan genus dan spesies, Tuhan hanya satu, tidak ada yang serupa dengannya. Tuhan adalah unik, Ia semata-mata satu, hanya Ialah yang satu, daripadanya mengandung arti banyak. Filsafat jiwa. Menurut Al-Kindi, roh itu tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansi roh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan roh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Selain itu, jiwa bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah dan berbeda dari tubuh. Roh adalah lain dari badan dan mempunyai wujud sendiri. Keadaan badan jasmani mempunyai hawa nafsu dan sifat pemarah, passion. Roh menentang keinginan hawa nafsu dan passion. Nah, itulah beberapa definisi dan perspektif filsafat Al-Kindi. Semoga bermanfaat.